Saya sudah praktek ilmunya, tapi kok malah kena tipu ya? Apa penyebabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan kisah menarik atau cerita menarik dari salah seorang peserta kelas online saya. Jadi ini bukan kisah testimoni, bukan ya, tetapi sebaliknya. Ya, ada salah seorang peserta kelas online saya, atau ya beberapa lah ya, nggak banyak sih, yang mereka merasa bahwa sudah praktek ilmu di kelas online tapi kok malah nggak merasakan manfaatnya, malah kena tipu. Itu kenapa ya? Apakah ilmunya yang salah? Apakah pembimbingnya yang keliru dan sebagainya? Begini, sejatinya apa yang saya sampaikan di kelas online ataupun apa yang saya sampaikan di YouTube ya, di sosial media, itu tujuannya untuk memperbaiki diri kita sendiri ya. Ada juga kan orang yang sudah dapat amalan dari kiainya, dari ustadznya, dari gurunya, saat dipraktekkan, saat diamalkan, hidupnya nggak baik juga, hidupnya nggak berubah juga. Itu kenapa? Oke. Ada satu hal yang perlu saya tekankan di sini. Gini, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Ya. Bisa jadi ketika saat praktek ilmu atau mengamalkan itu, ketika mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, itu adalah sebagai proses detoksifikasi atau pembersihan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Mungkin saja yang sudah praktek kok malah kena tipu, tipuan itu sesuatu yang nggak diinginkan itu bukan dari praktek ilmunya, tapi bisa jadi itu adalah sebuah karma terdahulu yang pernah dilakukan. Jadi melakukan suatu keburukan ya, yang entah disadari ataukah tidak, sehingga itu menjadi timbal balik atau hukuman atau punishment dari yang melakukan itu ya. Sehingga ketika melakukan praktek ilmu yang saya sampaikan ya, dikait-kaitkan ya, orang Jawa itu kan, apalagi orang Indonesia ya, sukanya ngait-ngaitkan. Jadi kayaknya gara-gara ini deh, sepertinya gara-gara ini. Nah, banyak sekali orang itu suka nyalahin apa yang ada di luar dari dirinya ya. Kalau misalnya suka nyalahin apa yang ada di luar dari dirinya, ya udah otomatis hidupnya nggak akan berubah, karena perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum ya kan, kecuali dirinya mau mengubah diri, mengupayakan perubahan terlebih dahulu di dalam dirinya. Nah, perubahan apa yang dimaksudkan? Apapun, terutama adalah segi ini, mindset ya. Mungkin Anda tidak sadar, seringkali Anda nyalahin orang lain. Ketika saat ini Anda sedang kena apes, Anda nyalahin rekan Anda nyalahin pasangan Anda nyalahin keluarga Anda nyalahin teman Anda, siapapun. Nah, sehingga ketika Anda mengalami suatu keapesan, Anda mengkait-kaitkan atau Anda nyalah-nyalahin apapun di luar dari diri Anda. Padahal ya yang keliru itu adalah diri Anda sendiri. Yang perlu dibenahi adalah diri Anda sendiri. Apakah amalan yang keliru bagi orang yang sudah dapat amalan dari gurunya, dari ustadznya, dari kiainya, hidupnya nggak berubah-berubah? Ya tentu saja kan tidak bisa disalahkan amalannya. Ya, amalannya udah benar, tapi yang mengamalkan itu bisa jadi tidak tepat atau kurang memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya, atau bisa saja ketika melakukan suatu amalan itu atau ilmu itu lalu kena tipu atau kena apes, itu adalah sebagai proses pembersihan diri ya, atas perubahan yang nantinya akan dialami. Nah, kan kita tidak pernah tahu ya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu dan sesuatu itu nggak sesuai dengan harapan kita, bisa jadi sesuatu yang nggak sesuai harapan kita itu adalah sebagai awal mula perubahan kehidupan kita jadi lebih baik lagi. Karena pernah juga ada peserta yang cerita, jadi beliau itu bumper mobilnya sama
bagasi mobilnya di belakang itu catnya mengelupas ya. Intinya adalah perlu dicat ulang lah. Nah, kemudian suatu saat nih mobilnya dipinjam sama temennya. Nah, ketika dipinjam sama temennya, malah nabrak. Ya, malah nabrak. Untungnya temennya itu nggak mau ganti rugi. Dan dicat ulang yang kena tabrak itu sekaligus ya bemper belakang sama bagasi yang sebelumnya mengelupas itu yang memang perlu dicat. Nah, kan untung tuh. Jadi seharusnya keluar uang untuk ngeluarin duit untuk benerin itu bempernya di belakang untuk dicat ulang, malah sudah diganti sama temennya. Memang sih awalnya kena musibah, tetapi ujung-ujungnya apa? Dapat manfaat, dapat hikmah, malah untung, ya kan? Itu sebabnya sesuatu hal yang kita tidak sukai bisa jadi itu adalah baik untuk diri kita. Sebaliknya, sesuatu hal yang kita sukai belum tentu itu adalah baik untuk diri kita. Karena Allah itu tahu kok mana yang terbaik untuk kita. Bukan berarti apa yang menjadi hal yang gak sesuai dengan harapan kita itu jelek juga di mata Allah, di mata Tuhan. Tidak, justru bisa sebaliknya. Maka dari itu kita perlu yang namanya berlatih untuk berhusnudzon, berprasangka baik. Semua hal perlu garis bawahi, perlu dilihat dari kebaikannya, perlu diambil hikmahnya dan sebagainya. Bukan serta-merta menyalahkan apapun di luar dari diri kita. Yuk mulai merenung, mulai berlatih untuk memperbaiki diri, mulai tafakur, mulai introspeksi diri. Jangan-jangan nih ya, ada hal-hal yang dulunya pernah kita lakukan, keburukan yang pernah kita lakukan sehingga saat ini yang kita alami yang tidak sesuai dengan harapan kita itu adalah dari tuayan ya atau karma atas perbuatan kita di masa lalu. Ya sudah, terima saja dulu ya sambil kita memperbaiki kesalahan, sambil kita memperbaiki diri untuk jadi lebih oke lagi. Itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Teruslah bertumbuh, teruslah praktek dari ilmu yang sudah Anda pelajari dari manapun, entah dari YouTube saya, dari siapapun. Yang sangat kurang dari kita itu adalah praktek. Padahal kita sudah punya begitu banyak pengetahuan, begitu banyak ilmu yang hanya sebagai pajangan saja, tapi nggak dipraktekkan. Yuk mulai praktek. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah dan dimudahkan. Saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.